Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'azim. Alhamdulillah, pertama-tama yang kami hormati dan juga semoga Allah muliakan ini guru kita bersama Al-Ustaz Al-Mukarram Bapak Nanang Suraji MA yang telah hadir di tengah kita sekalian. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahim Al-Ustaz Ramdhani SAG serta staf jajarannya. Yang kami hormati aparatur pemerintahan desa, bil khusus Ketua RW 01 Bapak Mulyadi Jono. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, para alim ulama, bapak-bapak jamaah Masjid Jami Baitur Rahim yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmatnya lah Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Masjid Jami Baitur Rahim ini dan juga dilanjutkan dengan kajian Ahad pagi ini. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan pada baginda alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sekalian selaku umatnya yang insya Allah istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, para jamaah yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, di sini saya selaku pemandu acara akan membacakan sunnah acara taklim pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua tasmi Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Asep Yayat. Acara yang ketiga yaitu nasihat ataupun materi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Nanang Suraji MA, ditutup dengan doa. Itulah sunnah acara pada pagi hari ini. Baik para jamaah yang berdoa sunnah acara, marilah kita awali taklim kita ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadiniya wa li kulli niyatin shalihah wa nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meningkat acara selanjutnya yaitu tausiah agama ataupun materi yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Nanang Suraji MA dengan tema orang yang diharapkan masuk surga dengan durasi 40 menit, dilanjut dengan tanya jawab. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam.
Allah melakukan seorang والصحيح صحيح والصحيح khusus jemaah istiqomah dalam acara mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini, kita dan keluarga kita semuanya Amin. berikan kesehatan, tak sakit atau kesehatan, sehat kalau jodoh. Semoga Allah mempakaikan rezekinya untuk memperbaiki segala urusan dan keluarga kita juga mampu dan semoga Allah sangat berterima segala pemberinya dan Allah mempakaikan kubur tawari agar hidupnya dalam hidup sahabat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Sallallahu alaihi wasallam. Doa yang dilakukan Allah karena pagi hari ini adalah orang yang diharapkan surga, surga, surga ada surga, ada surga dunia, surga kaos, atau berapa surga, surga yang akan kita bahas, surga itu kalau kita lihat bocoran dalam surat Al-Rahman itu ada penjelasan. Surga itu adalah surga yang nanti kita akan ketemukan dengan keluarga kita, dengan famili kita. Jadi itu adanya surga. Jadi keluarga akan dikumpulkan kepada surga dari kakek moyang kita sampai cucu cucu kita dapat ketemu kalau kita masuk surga. Ini tentu surga yang penuh dengan kenikmatan. Saya akan baca kitab Dewan Rasul yang ditulis oleh Imam Al-Qais Al-Fatihah terkait dengan tema yang kita bahas. Ini hadisnya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu Abdullah bin Abbas. Ya, jadi ada sahabat juga ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas salah seorang sahabat yang pernah didoakan oleh Rasulullah agar Ibnu Abbas ini ada untuk tafsir Al-Quran. Jadi sahabat yang bertafsir Al-Quran itu adalah Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas itu pernah meriwayatkan suatu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini kalimatnya bukan kalimat Ibnu Abbas. Ini adalah ucapan Rasulullah SAW yang didengar oleh Ibnu Abbas. An-Nawfal Nabi pernah bersabda,
lama khalaqallahu ta'ala jannata khalaqa fiha ma ta'amu syai'an wa la khalaqallahu bashar. Ketika Allah menciptakan surga itu, Allah menciptakan malaikat Quran. Ini bocoran yang kedua. Di surga itu kita akan melihat sesuatu yang sebelumnya kita belum pernah lihat. Walau sama dan telinga kita juga belum pernah dengar. Walau khalaqal qalbi masyari, bahkan terbesit di dalam hati pun kita tidak pernah. Artinya sesuatu yang jadi mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi basyari. Ini kalau kita ngebayangin di sana kita kumpul dengan keluarga kita dan kita akan merasakan sesuatu yang belum pernah kita rasakan. Kita akan menikmati yang sebelumnya belum pernah kita nikmati. Intinya gitu. Ya, kemudian faqalat thumma qala laha takallamani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga Aden. Jadi ketika surga Aden diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan sesuatu yang belum pernah lihat, belum pernah didengar. Kemudian Allah berkata kepada surga Aden, surga Aden, coba ngomong. Jadi diperintahkan untuk berbicara surga Aden itu. Apa yang diucapkan oleh surga Aden? Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun sampai 3 kali. Qad aflahal mu'minun. Kata surga Aden, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Saya belok sedikit, Pak. Terkait dengan kalimat mukmin. Nabi itu pernah ngomong gini. Kalau ada orang yang punya kebiasaan bolak-balik mondar-mandir dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, sholat berjamaah itu setiap waktu. Ini dari rumah nih Pak. Setelah selesai sholat subuh kita pulang. Nanti zuhur kita datang lagi ke masjid. Itu kata Nabi fawwal mukmin, dia adalah seorang mukmin. Jadi orang yang bakal diucapkan selamat oleh surga Aden itu adalah orang yang senantiasa berjamaah di masjid. Kata Nabi, kalau orang sering berjamaah di masjid, fawwal mukmin, dialah orang mukmin. Jadi orang mukmin itu sebenarnya banyak cirinya. Satu itu. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu. Jadi ciri orang mukmin memuliakan tamu. Senang sholat berjamaah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dia juga memuliakan tetangga. Ciri orang mukmin itu akur dengan tetangganya, baik dengan tetangganya. Nah ini agak susah ini Pak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapannya selalu baik. Aw liyasmut, atau lebih memilih diam. Kadang-kadang ada sholat jamaahnya rajin tapi omongannya kurang bagus. Kalau ngomong nyakitin orang, menyinggung perasaan orang. Jadi persyaratan menjadi seorang mukmin gak cuma rajin jamaah, ucapannya juga bagus atau lebih memilih diam. Kalau nggak berkata baik, dia lebih memilih diam, menjaga lisan. Oke. Kata surga Aden apa? Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Apalagi ciri orang mukmin. Kalau mendapatkan nikmat dia bersyukur. Kalau mendapatkan musibah ujian dia sabar. Kan ada hadisnya. Jadi banyak ya syarat menjadi seorang mukmin. Nah, orang mukmin itu akan mendapatkan surganya Allah. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh sangat beruntung. Sukses
Ya, kejayaan orang-orang mukmin sampai 3 kali. Siapa yang berucap begitu, Pak? Surga Aden saat pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tsumma qalat, terus surga Aden ini ngomong lagi, ini haramun ala kulli bakhil. Ini yang masuk ke pembahasan. Tadi kan orang-orang yang diharamkan masuk surga Aden. Kata surga Aden, sesungguhnya aku ini haram ala kulli bakhilin. Satu, untuk orang yang bakhil. Orang yang bakhil, orang yang pelit nggak bakalan masuk surga Aden. Karena surga Aden itu bukan untuk orang yang pelit. Ya, jadi kalau ada tetangga kita, teman kita yang pelitnya minta ampun, nggak usah dicari-cari di surga Aden, nggak bakalan ketemu. Karena surga Aden itu sudah bilang, ini haramun ala kulli bakhil. Aku ini haram untuk orang yang bakhil. Apa bakhil itu, Pak? Bakhil itu kikir. Apa kikir itu? Mempertahankan apa yang dia punya, nggak mau dikeluarin, Pak. Ada orang butuh bantuan, nggak dibantu. Padahal dia bisa bantu. Itu orang bakhil. Ada bakhil, ada syukh. Kalau syukh lebih berat lagi. Kalau syukh itu bukan saja bakhil sama orang lain, tapi sama dirinya sendiri aja, Pak. Bakhil. Baju udah beli nggak ganti-ganti. Suruh beli baju katanya sayang, buang-buang duit. Masalahnya bajunya udah nggak layak dipakai. Sisir udah gompel, masih dipakai terus. Katanya apa? Ini masih bisa dipakai. Itu malah nyeretin rezeki itu, Pak. Saya baca di kitab taklim. Salah satu yang bikin rezeki kita seret, sisir. Udah pada rusak, udah pada gompel, masih dipakai aja, padahal harga sisir berapa? Coba pergi ke pasar Perumpu paling 5.000. Iya, sisir cuman sisir doang. Ya serit yang buat miniin kutu udah rusak, tinggal ujungnya doang masih dipakai aja. Itu nyeretin rezeki. Itu bakhil bukan saja kepada orang lain, tapi sama diri sendiri. Sayur diangetin lagi, diangetin lagi, diangetin lagi. Ya, ya karena apa? Kalau masak lagi sekarang mahal-mahal semua, diangetin lagi dia. Masalahnya itu nanti pengaruh kepada kesehatan, Pak. Kangkung aja kalau udah 8 jam udah nggak boleh dikonsumsi. Ya, kangkung masak pagi, maghrib udah nggak boleh dimakan lagi kalau masih ada. Itu menimbulkan penyakit. Ya, jadi ada orang yang bakhil kepada orang lain, bahkan nggak cuma nama orang lain, sama diri sendiri aja bakhil. Itu itu haram hukumnya, masuk surga Aden. Nggak bakalan masuk surga Aden orang yang pelit itu. Tapi di antara penyakit hati, di samping pelit itu buruk, ada yang lebih buruk lagi, Pak. Yaitu tomak. Tomak itu apa? Berharap diberi oleh orang lain. Kalau bakhil itu begini, kalau tomak itu begini, ya, minta dibelas kasih orang lain, minta diberi orang itu tomak. Bukan dalam arti ini, Pak. Tomak itu nggak langsung begini, cuma di dalam hati, ngarep-ngarep. Ya, saya pengen fokus ibadah, pengen fokus baca Quran, nggak mau kerja. Kenapa kamu? Ya saya mau fokus ibadah. Terus ya kali aja kalau makan nanti ada yang ngasih. Itu toma, itu nggak boleh. Ya waktunya kerja, waktunya dagang. Ya, jangan sampai kita ngarepin pemberian orang lain. Apalagi sebenarnya bukan mustahil, tapi berlaga pengen jadi mustahil. Ada bantuan pura-pura jadi orang miskin. Nah itu nanti jadi miskin beneran. Jadi orang bakhil itu haram hukumnya masuk surga Aden. Satu. Kemudian yang kedua, wa munafiqin. Yang haram masuk surga Aden itu orang munafik. Munafik itu ada munafik tulen,
memang asli dia dedengkotnya munafik. Ada munafik dalam arti sifat, Pak. Kita kan orang Islam, tapi boleh jadi kita punya sifat orang munafik. Kalau orang munafik tulen itu gini, ada seorang tokoh ya, tokoh tapi tokoh buruk, antagonis dulu zaman Nabi. Namanya Abdullah ibnu Salul. Ya, ada tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ubay bin Salul. Itu Nabi mau nyalatin jenazahnya aja dilarang. Padahal Nabi udah bilang kepada Umar, kalau aku membaca istighfar, memintakan ampun untuknya 70 kali, membuat Allah tidak mengampuni dia, aku ingin baca 100 kali. Tapi tetap Allah melarang Nabi untuk mengimami sholat jenazah. Itu Ubay bin Salul. Kenapa? Karena Ubay bin Salul itu orang yang suka memata-matai strategi perangnya Nabi. Di depan Nabi itu diabadikan di dalam surat Al-Baqarah. Wa idza qalu ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Jadi kalau ketemu dengan para nabi dan sahabat, saya ini di pihakmu. Tapi nanti kalau ketemu dengan musuhnya Nabi, sesungguhnya kami hanya olok katanya. Ya, itu orang munafik Ubay bin Salul. Jadi Ubay bin Salul itu aslinya gini Pak, tadinya kenapa dia begitu? Dan dia termasuk yang mendirikan Masjid Diror, yang menyaingi Masjid Nabawi. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu Ubay bin Salul itu akan diangkat menjadi pemimpin atau raja di Madinah. Tapi begitu Nabi hijrah ke Madinah, orang semuanya terjujuk kepada Nabi. Ubay bin Salul itu udah nggak dianggap lagi, karena menurut orang Madinah ada sosok yang lebih pantas untuk dijadikan pemimpin, yaitu Rasulullah SAW. Akhirnya Ubay bin Salul dendam. Wah, dia mengolok-olok Nabi. Di depan Nabi itu dia baik, tapi di belakang Nabi tak baik. Mengolok-olok Nabi, menjelek-jelekin Nabi. Bahkan Ubay bin Salul itu memfitnah Sayyidatina Aisyah selingkuh dengan Zubair. Itu yang memfitnah itu Ubay bin Salul. Nah itu sampai jenazahnya itu Allah melarang Nabi untuk melatih jenazahnya. Nah kalau munafik sifat, coba kalau munafik sifat itu kalau kita baca Quran, apa tuh kalimatnya itu idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi orang munafik itu kalau dia sholat malesan. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Boleh jadi orangnya Islam Pak, ya kayak kita ini, tapi masih malas sholat, masih malas-malasan, itu berarti masih ada sifat munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau zikir itu malas juga zikir. Baca sholawat cuma 10 kali. 10 kali mending kalau tiap hari. Ini sholat, baca sholawat juga jarang. Baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah juga jarang. Padahal saya bocorin lagi. Barang siapa yang setiap hari baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali Pak, tiap hari tapi sampai kita mati nanti, itu nanti di yaumil hisab akan menghadap Allah, wajahnya seperti kalbadr, seperti bulan purnama. Apa amalannya? Baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap hari 100 kali. Itu. Ini sebenarnya kan kalau kita mau ngambil ilmu Pak, udah ini aja dipegang. Nah, mulai hari ini sampai saya mati, saya akan baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap hari 100 kali. Ini orang yang ngamalin begini Pak, mungkin nggak matinya subul khotimah? Nggak mungkin. Pasti ketika dia mengamalkan ini, saat kematiannya kalimat itu yang bisa diucapkan, la ilaha illallah Muhammad. Pegang ini erat-erat, gigit kata Nabi, gigit pakai gigi geraham, jangan dilepas. Cuman masalahnya itu kan kadang-kadang ilmu itu yang didengar berlalu begitu aja Pak, begitu aja. Mestinya wah ini gampang nih, diamalinya gampang nih,
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau 100 kali berarti satu putaran tasbih, Pak. 100. Ada yang bilang tasbih itu aitusbih. Tasbih itu kan bacaan subhanallah. Tusbih itu artinya memang isinya 100. Tus 100. Nah, itu isinya 133, 33, 33 disempurnakan bonggolnya 100 gitu. Jadi satu kali putaran tasbih. Oke. Jadi orang munafik itu zikirnya sedikit, Pak. Nah, kita kalau zikirnya belum banyak berarti masih ada sifat nih, sifat gitu, sifat nifak, malas sholat. Makanya di dalam ilmu fikih kalau kita ke masjid itu harus apa? Harus bergegas. Jalannya itu jangan pelan, jalannya itu agak cepat untuk menunjukkan kita semangat mau ibadah. Apalagi gini, kalau sholat Jumat khotib udah naik mimbar masih sempat-sempat yang rokok di luar, itu sholatnya kepake apa enggak tuh? Kalau dalam riwayat hadis lagi khutbah Jumat ada sahabat yang mainan tanah kerikil. Dulu kan belum ada karpet, belum ada keramik, sholatnya ya di tanah gitu. Terus lagi khutbah Jumat mainan kerikil gini, itu sholatnya fakat lah, tidak ada arti. Nah kerikilnya sekarang apa Pak? HP. Lagi sholat Jumat bawa HP sambil balas WA, sambil ngangkat telepon. Nah ini awas hati-hati kalau sholat Jumat nggak usah bawa HP. Malah kalau ketinggalan lupa hilang nanti. Yang penting kalau hilang HP, sholat Jumatnya nggak kepake. Kalau sholat Jumat lagi dengerin khutbah, mainan HP. Ini udah yang khutbahnya udah naik, masih di jalan sambil ngomong. Di kota-kota banyak gitu Pak. Orang-orang kantor datangnya telat, khotib lagi khutbah dia lagi ngobrol di luar sambil merokok. Dikira sholat Jumat itu sholatnya doang. Sholat Jumat itu yang dengerin khutbah plus sholat 2 rakaat. Ini bukan saya khotib terus pengen dengerin, bukan. Emang aslinya kalau sholat Jumat ya kita harus ansik itu diam dan menyimak khutbah. Jadi ini enggak, di luar masih ngobrol. Kemarin upacara Agustusan seru. Ngobrol begitu. Ya. Misalnya begitu, ngobrolnya yang enggak terlalu penting. Ya. Oke. Jadi yang haram masuk surga Firdaus yang pertama bakhil, yang kedua munafik. Nah, yang ketiga sebenarnya lanjutan dari tema bulan yang kemarin Pak. Bulan yang kemarin saya temanya kan amal lillah dan amal billah. Gitu. Yang ketiga, orang yang haram masuk surga Aden itu adalah murain. Murain itu artinya apa? Orang yang ibadah, orang yang beramal tapi pengen dilihat. Murain itu apa tuh? Riya. Pengen dilihat itu maksudnya pengen dapat dipuji. Ada orang aneh Pak, Ustaz saya nggak mau sholat jamaah. Mohon maaf ya, soalnya saya nggak pengen dilihat. Itu mah alasan aja. Alasan sholatnya males. Ada yang amalan memang harus dilihat bareng-bareng sholat jamaah. Ya memang harus bareng-bareng. Gimana nggak mau dilihat? Yang penting hatinya ya biasa aja Pak, gak usah ngarep-ngarep pengen dipuji. Murain itu artinya sengaja liatin ya orang gak nanya cerita apa habis sedekah misalnya. Padahal orangnya gak nanya. Mohon maaf saya kemana orangnya gak ditanya ke apa, tapi tujuannya apa? Biar orang itu memuji-muji dia. Nah itu orang yang beramal tujuannya pengen dilihat orang, pengen mendapatkan pujian orang lain, itu haram hukumnya masuk surga Aden. Nah lanjutannya gini Pak, waruya an Ali, apa cirinya orang yang amalannya pengen dilihat? Ciri-cirinya ada, dan ciri-cirinya ada 4, kata Ali bin Abi Thalib. Ya, di sini
an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala lil mar'i arba'u alamat. Cirinya ada 4. Bikaslin idza kana wahda. Orang yang amalnya pengen dilihat kalau sepi, kalau cuma sendiri males. Males. Kan ada tuh Pak. Kalau lagi jadi imam bacaannya panjang, panjang. Tapi kalau lagi sholat sendiri di rumah, alhamdulillah balik juga bacanya. Tapi jangan melihat orang ya, jangan untuk menilai, jangan. Kita untuk muhasabah sendiri. Kalau kita di depan orang pengen nunjukin, tapi saat kita sendiri, kalau di depan orang maksimal, tapi kalau lagi sendiri minimal. Nah ini orang yang amalannya pengen dilihat biasanya. Ya. Terus, wa yakshitu idza kana ma'an nas. Ya. Mana? Wa yakshitu idza kana ma'an nas wa yazidu fil amal idza azna. Idza wajib. Wa yakshitu idza kana ma'an nas. Jadi kalau misalnya banyak orang hajinya minta ampun, ditambah-tambah, pokoknya rajin. Kalau dilihat orang rajin. Terus, wa yazidu fil amal idza asna. Kalau dipuji-puji, makin semangat. Kalau dipuji makin semangat. Tapi wa yanqus idza zamma bi. Tapi ngurangi kalau dicaci. Misalnya gini. Suaranya itu udah mantep banget, majunya makin tadinya mudahan sebenarnya gara-gara ada yang puji ditambah lebih ada. Tapi awalnya itu mau baca 1 juz gara-gara di suaramu itu udah jelek banget, gara-gara ada yang ngomong begitu udahlah nggak usah baca lagi. Nah itu berarti karena amalannya belum lillah. Jadi kata Sayyidina Ali, orang yang amalannya pengen dilihat cirinya 4. Ya, cirinya 4. Yang pertama malas kalau lagi sendiri, ya. Kemudian yang kedua rajin kalau lagi banyak orang. Terus amalannya ditambah kalau apa? Kalau dipuji, dikurangi kalau kalau diejek. Pak, kemana aja Pak tuh? Baru masjid, gak masjid lagi Pak. Itu belum ikhlas berarti ke masjidnya, gara-gara ada yang ngomong tumben. Makanya kalau ada orang yang nggak biasa ke masjid gak usah dibilang-bilang tumben, nggak usah. Kesel banget saya di luar ke masjid dibilang tumben, gak ke masjid lagi. Jadi nggak usah terpengaruh begitu, ngomong orang dibilang tumben pun ya. Itu. Nah ini yang kalimat yang terakhir gini, an Syakib bin Ibrahim Az-Zahid annahu qala husnul amal 3. Ini biar kita amalannya terjaga itu 3 Pak. Yang pertama ayyura annal amal minallah. Kita harus menyadari bahwa amalan itu adalah dari Allah, minallah. Yuksiru bihil ujub. Yang tadi amal billah itu tadi kemarin ya. Jadi kalau kita tidak mau ujub itu bangga dengan amalan kita. Itu harus disadari bahwa amalan kita ini sebenarnya anugerah dari Allah. Wasani ayyurida ridallahu yaksira bihil hawa. Jadi amal itu biar terjaga, tujuannya itu harus karena ridhonya Allah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ayyabtaghi thawabal amal minallah lam tama' wa riya. Jadi yang ketiga, amalan itu untuk mengharapkan pahala, bukan karena pengen dilihat orang lain. Jadi tapi gini Pak, orang kalau sudah istiqomah itu cirinya orang yang ikhlas.
Ya mau dikatain apa juga, dia tetap aja nggak ada. Cuman memang sifatnya manusia itu memang apa ya, luar biasa. Misalnya gini Pak, nanti seminggu lagi ada Presiden Jokowi Prabowo mau sholat jamaah di sini. Itu ustadznya atau pengurusnya yang pecinya jelek pasti dadak-dadakan beli peci Pak. Biasanya ini contohnya bukan di sini Pak, bukan di sini. Di Masjid UIN, saya dulu aktif di UIN Pak. Ada mau kedatangan menteri, langsung pengurus, itu karpetnya diganti tuh, karpetnya diganti, karpet yang imam semuanya diganti, beli yang bagus semuanya. Ya memang sih nggak ada salahnya untuk kedatangan tamu kan. Tapi sebegitunya Pak, pas hari haji nggak jadi datang Pak, nggak jadi datang Pak. Yang jadi imamnya aku juga disetrika dulu, saya tahu. Biasanya nggak pernah begitu tuh, mau sholat ya sholat aja, coba dari jemuran aja langsung dipakai. Giliran ada menteri mau datang disetrika dulu. Nah ini kan kaitannya apa dengan rumah gitu. Giliran datang orang tua, padahal juga menterinya nggak bakalan ngeliatin jubahnya imam juga. Ya, luar biasa. Kemarin di mana tuh, di Masjid PU ya, di Pondok Ranji itu ada datang Raffi Ahmad, terus ini Gibran datang Gibran. Padahal masjidnya kecil Pak, saya biasa khotbah di sana, masjidnya kecil Pak. Nggak tahu ada acara nanti saya tanya, cuma di posting di Facebook. Ini Ustadz yang ada di sana yang biasa ngurusin ini, yang sound system, yang suka jadi MC, itu jubahnya bagus banget, dia pakai jubah bagus banget. Biasanya saya nggak lihat dia itu, giliran ada Gibran datang. Nah, ini maksudnya ini buat evaluasi bahwa ya biasa aja lah, biasa aja lah. Maksudnya biasa aja itu bukan udah cobanya nggak usah disini, bukan. Baiknya, rapihnya, wanginya itu ya nggak usah nunggu ada kamu besar. Kita mau menghadap Allah itu ya mesti sopan gitu, mesti sopan. Emang aslinya kita mau sholat harus bersih, harus rapi. Ini mangga mau kedatangan tamu orang besar, kumis dadak-dadakan di rapiin, rambutnya kayaknya udah ini, dari cari tukang potong rambut. Menyiksa begitu karena manusia. Padahal kita rapi itu bagus begitu. Kita menghadap Allah itu ya memang harusnya rapi, bajunya wangi. Sehingga nanti kalau ada datang tamu yang nggak berubah ya memang saya aslinya begitu. Ini mangga, giliran ada acara besar langsung beli peci yang baru, bajunya disetrika dulu, diwangi-wangi. Ini jangan sampai begitu. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, saya itu lebih memilih ketemu setan daripada ketemu manusia. Kenapa? Kalau mau ketemu setan, saya udah siap-siap. A'udzubillahi minasy, saya akan minta perlindungan dari Allah. Tapi kalau ketemu manusia, saya berusaha untuk membagus-baguskan. Mau reunian aja Pak, mau reunian. Ini saya juga lagi ngomongin diri sendiri. Mau reunian SMP. Berapa tahun yang lalu gak ketemu. Biar kelihatan saya udah sukses. Mobil yang gak biasa dicuci Pak. Mobilnya jangan sampai kelihatan kotor, dicuci dulu. Tapi kan saya meraba-raba, saya banyak belajar tasawuf. Masa jadi begini? Gitu. Nanti pakai bajunya apa? Padahal kita kalau sholat di rumah ya sekenanya, seketemunya kan. Ini mau reunian, mikirin bajunya apa, biar kelihatan pantas. Ini penyakit. Ya, jangan sampai seperti itu, biasa-biasa saja. Malah kalau wali ulama dia itu nunjukin kebalikannya Pak. Kalau nanti sendiri malah luar biasa menjaganya, tapi kalau depan orang malah sengaja lihat-lihatin aibnya, biar orang tidak memputuskan dia, emang sengaja ngumpet buat tutup-tutupnya dia. Kalau di depan orang kayak orang gak benar, pakainya celana poker,
Tapi kalau lagi sendiri dia bener-bener wali. Itu makanya jangan pernah menganggap sepele, jangan pernah meremehkan orang. Orang yang kelihatannya biasa-biasa saja, kalau mau ini tingkahnya kayak orang gak waras, itu boleh jadi caranya dia untuk menutupi kewaliannya. Tapi kalau yang sebaliknya apa? Kalau lagi sendiri, sembrono di depan orang kayak orang soleh, kayak orang benar. Silakan Pak, barangkali ada yang ingin karena waktu sudah habis kita di waktu. Ah, ibu-ibu ada yang mau nanya tuh Pak. Silakan. Suaranya terdengar nggak ya? Coba ya. Ini aja pinjemin. Sana. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, tadi mengatakan bahwa orang kafir menolak masuk surga. Bagaimana kalau orang tersebut ibadahnya terus satu, terus yang kedua, laki-laki itu bertanggung jawab atas kewajiban. Pertama, saudara perempuan atau bapak sekali. Seandainya laki-laki itu ada dua masing. Saya laki-laki itu masa bodoh karena peduli dengan anaknya atau kehidupan pada berbuat apa, apakah itu berhasil terus? Terus Pada coba diulang pertanyaannya, suaranya kurang jelas. Gimana? Pertama apa? Laki itu kan Menanggung. Ya. 3 orang apa? 3 orang wanita, Ya, istri, ibu, anak. perempuan. Ada perempuan. Misalkan ada perempuan ya, kita penangguhnya ya, istri yang orang bakhil. Pertanyaannya satu itu aja. Ya, pertama yang orang bakhil. Orang apa? Orang bakhil Bakhil ya. kan dia ahli ibadah. Mm-hmm. Itu gimana? Iya. Ya. Ada orang yang ibadahnya baik, bagus, tapi bakhil. Bagaimana? Ya. Ada hadis qudsi Pak. Hadis qudsi yang isinya begini. Aku tidak akan menerima ibadah atau sholat seorang hamba, ya, yang dia tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Artinya, kalau orang sholatnya rajin, kemudian bakhil, itu sholatnya nggak bakalan diterima. Lebih kuat lagi dalilnya apa? Aro'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin. Orang sholat masih masuk neraka alladzina hum yura'un, yaitu orang sholat tapi pengen dilihat, yura'un wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un itu gini, tidak apa, nah itu artinya mencegah, memberi manfaat. Orang sholatnya rajin Pak, tapi dipinjemin duit gak mau minjemin Pak. Padahal dia bisa minjemin, padahal dia bantu bisa, tapi dia pelitnya minta ampun. Itu termasuk orang yang mendustakan agama. Itu termasuk orang yang sholatnya lalai. Bahwa itu musallin, orang yang sholat tapi masuk neraka. Jadi orang yang sholatnya rajin idealnya jangan bakhil. Tapi gini Pak, daripada apa tuh? Daripada sholat rajin tapi bakhil, masih mending nggak sholat tapi nggak bakhil, salah juga, gitu. Ya baiknya, berarti ini sholatnya juga belum benar kalau sholat tapi masih bakhil. Sholatnya hanya cuma gerakan-gerakan.
sholat itu sebenarnya bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, dan bakhil itu bagian daripada kemungkaran. Munkar sesuatu yang sebenarnya aneh. Kenapa aneh? Nikmatnya dari Allah tapi dia bakhil. Jadi orang yang ibadah tidak boleh bakhil. Kalau orang ibadahnya bagus tapi bakhilnya minta ampun, itu ibadah tidak terima. Cuman begini masalahnya, kita ini gampang menilai orang lain bakhil. Dia mah bakhil. Kenapa? Karena dianya punya penyakit toma. Dia mah pelit, gak pernah bantu. Yang salahnya bukan di dia sebenarnya, salahnya di kitanya, karena kitanya ngarep-ngarep pemberiannya. Boleh jadi dia sudah jadi ahli sedekah di tempat yang lain. Dia mah gak pernah ngasih, gak pernah berbagi. Orang bakhil itu penyakit yang paling pertama itu karena dianya toma. Kan? Jadi jangan menilai orang lain bakhil, pelit. Dia masalah pelit itu urusannya dia, Pak. Masalahnya urusan kita. Kitanya ini yang toma. Ini satu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, ini saya ngomong jelas nggak Pak suaranya? Soalnya saya tadi nangkap pertanyaan suaranya agak ini ya. Ya makanya saya minta diulang. Kemudian yang kedua, kalau ada orang yang menanggung 3 perempuan, pertama ibu, yang kedua istri, yang ketiga adik perempuan. Ini kalau adik perempuannya nggak benar gitu ya, nggak benar gitu gimana maksudnya? Maksudnya nggak diperhatiin. Nanggung. Ya, yang jelas ini, yang ditanggung dosanya oleh kita ini ya istri kita, yang menjadi tanggung jawab. Iya. Terus kalau ibu kita maksiat terus dia buka, istri Pak, istri yang menjadi tanggung jawab. Makanya Qabil itu gak cuma habis Qabil itu boleh tidur bareng, bukan itu doang, jangan dipikirin itunya doang. Qabil itu ketika dia salah saya bertanggung jawab. Gitu. Jadi suami itu bertanggung jawab sepenuhnya atas istri, bukan tanggung jawab secara nafkah doang. Itu kalau istri kita nggak bisa sholat, kita ajarin sholat. Kalau istri kita nggak sholat, kita diam, yang dosa ya suaminya. Itu. Terus saudara perempuan itu kan sebenarnya anak dari ibu kita, itu tanggung jawab ibu kita Pak. Kalau belum balik, kalau sudah balik udah tanggung jawab masing-masing. Udah tanggung jawab masing-masing. Kalau saudara perempuan kita, yang penting gini, yang penting kita udah ngingetin. Bukannya kalau sudah tidak balik terus gak diingetin apa-apa. Kita harus tawasul bil haq, tawasul bis sabr. Tapi kalau belum balik itu masih tanggung jawab orang tua. Tapi kalau sudah balik sudah tanggung jawab sendiri. Tapi istri selamanya tanggung jawab suami. Ya, istri itu jadi tanggung jawab nafkahnya, tanggung jawab lahir batin semua. Makanya ada hadis gini Pak, kalau suami membiarkan istrinya bersolek berhias untuk keluar rumah, itu termasuknya dayus. Suami itu diklaim sebagai dayus. Dayus itu suami yang tidak memiliki rasa cemburu, gitu. Mau kondangan istrinya dibiarin dandan semenor-menornya, itu kalau itu jangan dibiarin Pak. Ini masalahnya kalau di pesta pernikahan Pak. Itu maksimal Pak, dandannya itu maksimal Pak. Padahal nanti di tempat pernikahan itu bakal ketemu banyak orang. Istrinya si Ani udah cantik, dilihatin orang Pak. Makanya kalau acara hajatan begitu kita mau bareng kondangan sama istri, jangan izinkan istri kita bersolek secara berlebihan. Gak usah nanti, karena dilihatin orang lain, ketemu dengan orang. Udah istri kita dilihatin orang lain, kitanya juga ngeliatin istri orang. Apalagi di gedung Pak. Iya.
Ini tanggung jawab. Ya sekedarnya aja. Makanya kan gini Pak, ada iddah kan, masa iddah orang yang ditinggal mati oleh suami atau bercerai dengan suami itu ada masa iddah. Jangan habis bercerai langsung kawin lagi, nggak boleh. Istri itu tidak boleh, harus nunggu masa iddahnya selesai. Ya, iddahnya orang yang bercerai dengan suami, cerai hidup itu apa? 3 bulan atau 3 kali suci. Ada yang bilang 3 kali suci, ada 3 kali haid. Gitu. Tapi kalau cerainya cerai mati, suaminya meninggal, si istri boleh nikah lagi kalau sudah 4 bulan 10 hari. Ini suami baru seminggu udah kelayaban kemana-mana, dandan semenor-menornya katanya biar laku lagi. Itu nggak boleh Pak, nggak boleh. Masa iddah itu nggak boleh dandan. Malah kalau saya baca di kitab itu, ya sisiran aja nggak usah. Akhirnya gitu, jangan sampai belum waktunya habis masa iddahnya udah dilamar karena keganjenan. Ada janda baru nih, cantik banget, kemana-mana pakai apa tuh, pakai celana apa tuh, jin, mending jin tebel. Celana apa tuh yang buat ini, leci. Udah nenek-nenek pakai celananya leci. Ya, ada lagi? Bapak-bapak belum ada. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukup. Jadi kesimpulannya, orang yang haram masuk surga adem itu orang yang bakhil, orang yang munafik, dan yang ketiga orang yang amalannya pengen dilihat karena ngarep-ngarep dipuji oleh orang lain. Baik, kita akhiri dengan sama-sama baca Al-Fatihah. Al-Fatihah.